Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini, guys. By the way, beberapa hari ini orang-orang di sekitaran aku suka banget ngomongin film Barbie. Dan ketika aku kemarin membaca komentar-komentar kalian, di antara kalian ada juga yang menyarankan aku untuk membuat konten mengenai si Barbie ini. Dan aku jadi terinspirasi untuk membahas mengenai boneka-boneka berhantu yang ada di dunia nyata. Boneka-boneka berhantu ini tidak hanya menyeramkan, guys, namun bahkan bisa meneror sang pemilik. Meskipun sebagian besar dari kita tuh pasti sewaktu kecil suka banget sama yang namanya mainan boneka. Tapi nggak munafik juga kalau misalnya kita lihat boneka di layar lebar yang kayak model film Annabelle, pasti kita kayak, wah gitu, agak-agak sedikit creepy juga. Yang dimana sebuah boneka yang adalah boneka mati, tapi ternyata diam-diam bisa membahayakan nyawa kita, bahkan berniat untuk membunuh kita. Dan karena film Annabelle ini memang didasarkan dari kisah nyata, jadi membuat pandangan kita tuh mau nggak mau kayak bertanya-tanya, mungkin nggak kalau misalnya salah satu boneka di rumah kita ada yang seperti Annabelle ini. Beberapa boneka yang akan kita bahas kali ini telah berhasil menakut-nakuti sang pemilik, mulai dari bergerak sendiri, berbisik, bahkan mencoba menyerang pemiliknya, guys. Semua boneka ini memiliki kisah seramnya sendiri-sendiri. Beberapa dari mereka bahkan berhasil menghantui keluarga sang pemilik dari tahun ke tahun, yang menyebabkan sang boneka-boneka itu harus dipindahkan lokasi untuk menghindari mereka menghantui korban lainnya. Dan inilah deretan-deretan boneka berhantu yang ada di dunia nyata yang berhasil menakut-nakuti sang pemiliknya. Mari kita langsung eksekusi videonya. Yang pertama ada boneka Elmo. Sulit banget percaya kalau misalnya sebuah boneka Elmo yang selucu itu ternyata bisa menakutkan si pemilik. Tapi guys, hal ini tuh benar-benar nyata dan dirasakan langsung oleh keluarganya si Bowman. Pada tahun 2008, James Bowman yang kala itu masih berusia 2 tahun dibelikan boneka Elmo oleh sang ibunya. Dan dimana boneka Elmo ini memang dirancang oleh pabriknya untuk dapat berbicara, tapi hanya terbatas. Boneka ini bisa melafalkan nama sang pemiliknya dan juga beberapa frase yang memang sudah disetting. Tapi guys, satu-satunya yang menjadi masalah adalah si boneka Elmo ini sering menambahkan kata kill setelah dia mengucapkan nama James. Boneka ini berulang kali mengatakan kill James, yang berartinya bunuh James. Akibat ini, akhirnya si ibu pun langsung membuang boneka tersebut, guys. Yang kedua ada Mandy. Mandy ini merupakan boneka porselin yang memang diproduksi pada tahun 1910 sampai 1920. Mandy disumbangkan di Museum Queensland di British Columbia pada tahun 1991 setelah pemiliknya ini mengeluhkan bahwa dia mendengar suara tangisan dari boneka Mandy ini di tengah malam. Ketika boneka tersebut disumbangkan ke museum, salah satu pekerja yang ada di sana tiba-tiba kehilangan kotak makannya. Padahal di sana ini nggak ada siapapun. Selain itu, Mandy ini juga sering berulah, guys, yang dimana ketika kalian mencoba untuk memotret boneka si Mandy ini, pasti mata boneka Mandy ini mengikuti kemana kamera kalian diarahkan. Lanjut, guys. Boneka selanjutnya adalah Pupa. Boneka Pupa ini diberikan pada pemiliknya pada tahun 1920 dan tinggal bersama sampai kematiannya. Pemilik boneka Pupa tersebut percaya bahwa Pupa ini sebenarnya adalah teman terbaiknya. Namun guys, setelah pemilik boneka Pupa ini meninggal, Pupa ini mulai bertingkah. Beberapa laporan mengenai boneka Pupa ini adalah ketika ia berhasil menulis head Pupa di atas sebuah kaca berembun. Selain itu guys, boneka Pupa ini juga sering bergerak sendiri dari tempat satu ke tempat lainnya yang bertujuan untuk menakut-nakuti sang pemilik barunya. Bahkan guys, pemilik terdahulunya mengatakan bahwa mereka pernah menangkap video ketika si boneka Pupa ini bisa berjalan sendirian. Dan yang lebih creepy-nya lagi adalah ketika mereka mencoba untuk mengupload si video tersebut, pasti di wajahnya si Pupa ini ditutupi lapisan putih gitu dan ada kata-kata not Pupa. Bagaimana menurut kalian mengenai boneka yang satu ini? Lanjut. Selanjutnya ada Robert.
Robert ini adalah salah satu boneka berhantu paling terkenal sepanjang sejarah, guys. Bahkan boneka ini menjadi inspirasi film yang berjudul Chucky pada tahun 1988. Nah, sejarah menyeramkan Robert ini berjalan seperti ini. Awalnya, keluarga Otto ini tinggal di Florida dan memiliki kebiasaan buruk kepada pembantu mereka. Di suatu hari, guys, seorang pembantu dari Haiti kemudian dipecat oleh si Nyonya Otto ini karena Nyonya Otto ini melihat bahwa si pembantu ini telah belajar sihir di halamannya. Sebelum ia pergi, ia memberikan sebuah boneka kepada Nyonya Otto ini yang sekarang dikenal sebagai Robert. Boneka Robert ini sering melakukan percakapan dengan boneka lainnya. Boneka Robert kemudian mulai membuang-buang boneka yang lainnya. Selain itu, guys, suara cekikikan pun sering terdengar dari seluruh penjuru rumah. Bahkan, boneka Robert ini pun pernah menyerang pemiliknya. Bahkan, ia juga pernah mengunci orang di dalam loteng. Pada tahun 1973, Carrie Welton memaksakan dirinya untuk menghadapi ketakutannya ketika ia dipaksa untuk memasuki rumah kosong oleh teman-temannya. Ketika ia memasuki rumah tersebut, ia mendapati sebuah boneka yang ia bawa pulang dan ia namakan Leta. Boneka tersebut diduga sudah ada 200 tahun lalu dan dibuat oleh seorang dukun dari Romania. Di rumah Carrie Welton ini, boneka tersebut sering berjalan masuk ke ruangan dan bergerak sendiri, guys. Selanjutnya ada Joylet. Joylet adalah boneka yang dikutuk yang telah tinggal di satu keluarga dari generasi ke generasi. Nah, boneka ini telah mengutuk semua perempuan yang ada di keluarga tersebut. Setiap wanita yang ada di keluarga tersebut pasti melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan juga perempuan. Tapi sayangnya, anak-anak tersebut selalu mati di hari ketiga setelah mereka lahir ke dunia ini. Kutukan itu dimulai ketika Joylet diberikan kepada seorang wanita. Setelah mendapatkan Joylet, ternyata wanita tersebut melahirkan dan anaknya ini meninggal gitu loh di hari ketiga setelah dia lahir. Boneka tersebut dianggap sebuah penyebab untuk hilangnya semua anak-anak bayi yang hilang selama bertahun-tahun. Bahkan guys, jeritan dan suara bayi terdengar jelas dari boneka tersebut ketika di malam hari. Selanjutnya ada Annabelle. Kalian pasti udah tahu sama film yang berjudul Annabelle kan guys. Annabelle ini adalah boneka nyata yang berhasil menakut-nakuti orang di sekitarnya guys. Nah, cerita ini kemudian diangkatlah ke layar lebar. Boneka Annabelle ini sebelumnya diberikan kepada seorang perempuan yang bernama Donna, yang dimana Donna ini adalah seorang mahasiswi keperawatan gitu loh, yang kala itu tengah berulang tahun di ulang tahunnya yang ke-28 guys. Nah, tidak lama kemudian, setelah si Donna ini menerima boneka tersebut, ia dan teman sekamarnya yang bernama Anggi pun mulai melihat hal-hal yang aneh. Boneka tersebut sering bergerak dengan sendirinya, menulis pesan, bahkan guys, dia sampai menyerang teman-temannya si Donna ini. Yang terakhir adalah Okiko. Nama Okiko ini diambil dari seorang anak yang suka banget bermain dengan boneka yang setinggi 40 cm ini. Berpakaian kimono dengan mata hitam yang seperti manik-manik serta rambutnya yang lebat. Boneka Okiko ini telah berada di kuil Monenji di kota Imaizawa, Prefektur Hokkaido sejak tahun 1938. Awalnya boneka ini dibeli pada tahun 1918 oleh seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki di Sapporo. Di sana ia melihat sebuah boneka yang cantik dengan balutan kimono. Nah, boneka ini dibeli oleh Eikichi bermaksud untuk diberikan lagi kepada adiknya yang kala itu berusia 2 tahun yang bernama Okiko. Anak ini sangat menyukai boneka tersebut dan memainkannya hampir setiap hari guys. Tapi guys, sayangnya Okiko ini meninggal tidak lama setelah mendapatkan boneka tersebut. Dia meninggal karena panas yang amat sangat tinggi. Ketika pada saat pemakamannya, keluarga ini berniat untuk memasukkan si boneka ini ke dalam peti bersama si Okiko ini. Tapi entah kenapa mereka tuh kayak lupa aja gitu. Pada akhirnya keluarga gadis yang bernama Okiko ini pun menaruh boneka tersebut di altar rumah dan berdoa setiap hari dalam memperingati hari kematian Okiko. Tapi guys, yang bikin merinding adalah beberapa waktu kemudian mereka melihat bahwa rambut dari boneka itu mulai tumbuh.
menurut cerita, jadi roh Okiku ini berlindung gitu loh, atau masuk ke dalam boneka tersebut. Bagaimana menurut kalian mengenai boneka-boneka tersebut? Dan bagi kalian yang pecinta boneka, bagaimana menurut kalian atau feel kalian ketika kalian mengetahui bahwa sebenarnya boneka yang mungkin kalian anggap lucu atau kalian anggap menyenangkan untuk dipeluk-peluk, ternyata ada juga boneka yang menyeramkan seperti itu. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu konten aku kali ini, dan aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, lagi dan lagi aku mau mengingatkan kalian, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Dan bagi kalian yang memiliki saran-saran ide mengenai kita kedepannya membahas apa, jangan lupa tinggalkan ide-ide kalian di kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana. Dan segitu dulu konten aku kali ini. See you di next video selanjutnya guys. Bye-bye.